Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Linda Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep sistem, data, informasi, manajemen, dan sistem informasi manajemen guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu IIP Permana STMT. Tanpa memperpanjang waktu, saya langsung memasuki presentasi ini dengan pembahasan yang pertama adalah konsep sistem. Sistem sendiri berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema yang merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas komponen ataupun elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam pendefinisian sistem, yaitu yang pertama adalah prosedur yang mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan dalam menyelesaikan suatu sasaran tertentu, sedangkan elemen mendefinisikan sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun beberapa klasifikasi sistem diantaranya adalah sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem deterministik, sistem probabilistik, sistem terbuka, dan juga sistem tertutup. Selanjutnya adalah konsep data. Menurut Kadir, data adalah suatu bahan mentah yang dapat nantinya diperoleh dan diolah lebih lanjut untuk menjadi suatu yang lebih bermakna. Data yang telah diolah tersebut akan disimpan nantinya dalam database. Sebenarnya data didefinisikan sebagai representasi dunia nyata, mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, ataupun keadaan lainnya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, ataupun bunyi. Dua macam data diantaranya adalah data internal, yaitu menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Sedangkan yang kedua, data eksternal, menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Selanjutnya ada data berdasarkan jenisnya, yaitu data kuantitatif dan juga kualitatif. 5 bentuk data yaitu adalah teks, data yang terformat, citra atau gambar, audio ataupun suara, dan juga video. Selanjutnya, data memiliki 3 sumber data. Yang pertama adalah data internal, yang kedua data personal, yang ketiga adalah data eksternal sumber. Selanjutnya adalah informasi. Menurut Danu, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian atau event yang nyata yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ada 3 aspek utama untuk menentukan kualitas informasi, yaitu yang pertama akurat, yang kedua tepat waktu, dan yang ketiga relevan. Dengan ketiga aspek tersebut, semestinya mampu menerangkan suatu kejadian, kenyataan yang telah terjadi, kesatuan suatu peristiwa termasuk siapa orangnya, dan apa suatu yang terjadi, sehingga secara menyeluruh dapat dijelaskan sesuatu yang terjadi itu. Selanjutnya adalah konsep manajemen. Secara etimologis, kata manajemen ini berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Namun secara umum, manajemen adalah sebuah ilmu dan juga seni di dalam pengelolaan dari sumber daya untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Di dalam manajemen terdapat 4 fungsi yang secara umum dikenal dengan istilah POAK, yaitu planning, organizing, evaluating, dan juga controlling. Selanjutnya adalah konsep sistem informasi manajemen.
Menurut McLeod and Scale, sistem informasi manajemen merupakan sistem yang berbasis komputer, jaringan lainnya yang dapat menyediakan informasi bagi beberapa pemakai guna mendukung fungsi-fungsi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan. Adapun beberapa komponen dalam sistem informasi manajemen, yang pertama adalah hardware, yaitu peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Yang kedua adalah software, yaitu merupakan perangkat lunak yang berupa operating system, aplikasi, bahasa pemrograman, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah brainware, yaitu sumber daya manusia yang merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi manajemen. Yang keempat adalah prosedur, yaitu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang kelima ada basis data, yaitu suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan proses pencarian informasi, jaringan komputer, dan komunikasi data. Selanjutnya, manfaat dan fungsi sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi atau information system adalah pengaturan orang, data, proses, dan juga teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah organisasi ataupun manajemen. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.